bahwa Indonesia sudah layak dikompetisikan ke internasional, bahwa Indonesia sudah sejajar dalam berkarya, bahwa dia udah siap menjadi superstar dunia. Mas Anang, mungkin terkait dengan sosok Putri Aryani sendiri, mungkin Mas Anang sebagai musisi ya melihat kelebihannya dia mungkin seperti apa ketika ia mengikuti ajang kompetisi AGT, Mas? Iya, Putri ini aku bilang bersuara malaikat, angel voice gitu ya. Karena memang memiliki karakter dan karisma dalam suaranya. Dia memang soft banget, tapi pada saat dia bisa dinamikanya sudah outstanding ya. Aku bilang udah di atas rata-rata dinamika yang dia punya. Dari teknik sangat kelihatan dia menguasai teknik tersebut. Dari penguasaan nada sangat kelihatan penguasaan nadanya sedemikian tepat gitu ya, bahwa dia memang musikalitasnya tinggi. Dalam bermain alat musik pun sama, sangat kelihatan bahwa dia memang sahabatnya adalah piano yang dia menjadi teman curhatnya. Itu penting. Tidak hanya sekedar bahwa dia mampu menguasai alat tersebut, tetapi alat tersebut sudah menjadi bagian dirinya. Itu sangat menunjang karisma dia. Karena dia, aku bilang tadi angel voice, itu sudah menjadi kuat bahwa dia adalah seniman yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Memang dengan apapun yang dia punya, apapun dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Putri punya, itu pun dia bisa all out menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada pendengarnya melalui lantunan nada, melalui cara dia menyampaikan nada dan performanya, itu sudah sangat kuat dan menyatu. Ini penting karena tidak bisa hanya seseorang penyanyi punya kemampuan suara tetapi dia tidak bisa mengoptimalkan kesatuan irama di dalam dirinya, dan bagaimana dia mempresentkan sebuah karya, dan bagaimana dia di atas panggung memberikan performa, memberikan karisma tersebut. Nah, Putri dalam pandangan Simon Cowell, kalau aku lihat maupun juri yang ada di situ, dia sudah terperangah dan terpesona dengan melihat segala apa yang dimiliki oleh Putri. Itu kelebihan tersendiri, yang dimiliki seorang Putri. Di luar, aku bilang bahwa suara dia adalah angel voice. Jadi aku berbilang dia mumpuni di situ. Apalagi dia bisa berkarya dengan lagu dia sendiri. Itu kredit poin yang luar biasa lagi. Bahwa dia memiliki sesuatu yang lengkap dalam cita-citanya, dalam keinginannya, bahwa dia sudah siap betul bahwa dia ingin terjun di entertainment business, di music industry. Artinya itulah kelengkapan dia menjadi seorang superstar. Jadi kelengkapan seorang Putri itu sudah lengkap. Jadi Simon Cowell melihat di situ hanya bagaimana dia bisa menghipnotis dengan suaranya. Dia menghipnotis pendengarnya dengan caranya, dengan kepiawainya bersuara, dengan kepiawainya dia menciptakan lagu, dengan kepiawaiannya dia memegang alat, dan karismanya dia di atas panggung. Dia memberikan aura tersendiri untuk orang langsung center kepada dia. Nah, inilah ilmu yang udah gift. Ini adalah gift dari Tuhan, karena ini adalah estetika. Ini adalah hal yang sangat bernuansa estetika. Jadi estetika itu banyak yang dilihat dari hal-hal kesenian, rasa di situ bermain, getaran dia cukup bermain. Jadi getarannya dia itu langsung bisa ditangkap oleh penikmatnya dengan baik. Nah, itulah yang aku bilang karisma di situ timbul. Jadi Putri memiliki kelengkapan. Jadi nggak ada orang tidak terhipnotis pada saat dia di atas panggung. Nah, itulah yang di capture oleh masyarakat waktu itu di acara American Got Talent. Itu di capture dan dihipnotis sampai ke Simon Cowell yang sudah aku bilang bahwa dia adalah bukan sembarangan orang untuk menilai orang.
bahwa dia bisa melihat bahwa ini anak memiliki sesuatu yang besar dalam dirinya untuk dikeluarkan menjadi sebuah karya. Nah, itu bisa di-capture dengan getaran perasaan si Simon Cowell. Makanya aku bilang bahwa Simon Cowell sampai naik di atas panggung, dia pun merasa tidak tahan melihat kenapa dia memiliki kemampuan aura yang besar ini. Jadi ada energi yang itu sudah bersemayam, energi itu memang gift dari Tuhan. Karena perjalanan dan niat dia, aku tidak bisa melihat, tapi aku dilihat banyak orang. Makanya dia punya misi di situ untuk dia menyampaikan segala unek-unek hidupnya untuk di-share kepada orang. Itulah yang aku bilang mukjizat. Jadi Putri itu sudah akan meluncur setinggi-tingginya membawa nama Indonesia ke depan. Iya, Mas Anang, kan ada sosok juga yang sama dengan Putri ya, pembandingnya di kompetitornya dia yang tunanetra juga bernama Lavender. Mungkin Mas Anang sempat ngelihat mungkin apakah sama karakternya dengan Putri atau ada yang membedakan, Mas? Aku bilang tadi, sosok yang aku sampaikan tadi, kriteria yang tadi aku lihat, Putri tetap memiliki perbedaan dalam aura. Aura keseriusan dia, aura dari perjalanan karir dia, aura dari bagaimana dia merasakan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dia mengcombine itu semua dengan outputnya adalah karya. Outputnya adalah karya. Dia bisa menyampaikan itu menjadi sebuah pertunjukan yang menghipnotis pendengarnya. Nah, ini aku bilang ini sudah sangat dilihat adalah subjeknya. Jadi bagaimana Putri memiliki aura yang cukup bersinar dan berenergi. Nah, apakah itu bisa dinilai dibandingkan? Itu hanya bisa dikembalikan kepada pendengarnya. Bagaimana dia setiap performa memberikan berbagai macam rasa yang kuat dalam performa penampilannya. Nah, aku bilang, apakah ini bisa dibandingkan dengan yang lain? Itu dikembalikan pada saat bagaimana dia memiliki persiapan misi dalam dirinya. Malam ini aku harus bagaimana aku menyanyikan lagu ini, bagaimana aku menciptakan lagu ini yang benar tulus dia keluarkan dari rasa yang dia punya. Itulah estetika. Jadi aku bilang, apakah bisa dibandingkan? Silakan bandingkan nanti. Tetapi Simon Cowell di situ sudah terhipnotis dan penonton di situ riuh langsung bisa mensupport dia secara spontanitas. Nah, ini aku bilang itu tidak mudah dilakukan, tidak mudah itu dimiliki oleh orang yang tidak memanai bagaimana dia punya cita-cita, bagaimana dia punya perjuangan, bagaimana dia berikhtiar, bagaimana dia berdoa. Itu akumulasi, makanya itu adalah akumulasi dari semua perjuangan dan ikhtiar seorang Putri. Iya. Mas Anang, jadi muatan Putri itu udah muatan yang cukup, aku bilang hampir perfect. Perfect ya. Oke, Mas Anang, boleh kameranya ngeliat ke kamera aja? Nah ya, boleh. Ya, Mas Anang, ini ada lagi nih, Cakrakan. Mas Anang juga mengenal dengan sosok Cakrakan. Dia juga udah lihat. Iya. Aku udah lihat. Iya, mungkin. Aku udah lihat. Iya, seperti apa Mas Anang ngeliatin Cakra nih sebagai sahabat sendiri ya? Kalau aku bilang Cakrakan, ini salah satu lagi hal yang unik untuk kita buka kepada publik. Cakrakan adalah salah satu artis yang sudah memiliki fan. Dia sudah ada di industri. Dia sudah membuktikan dia pernah berhasil dengan karyanya di Indonesia. Tetapi dia orang yang ingin membuktikan lagi bahwa dia memang memiliki fan. Dia sudah menjadi seorang star di Indonesia, superstar malahan. Ya, dia sudah memiliki pricing yang tinggi, tidak di luar rata-rata. Artinya bahwa dia memaknai dirinya karena dia ingin dilihat seluruh dunia. Dia tidak merasa risih, dia tidak merasa malu, tidak merasa macam-macam bahwa dia siap dikompetisikan dengan siapapun di dunia. Ini adalah salah satu semangat. Ini semangat yang jarang dimiliki oleh teman-teman lain.
oleh teman-teman seniman yang lain, mungkin udah punya album, udah punya ini, gue udah top, gue udah bayar, udah jadi profesional, ngapain gue harus begitu? Nah, Cakrakan ini beda lagi. Ini melihat anak Indonesia yang berbeda lagi menjadi seorang superstar, tapi ingin dia diuji lagi kemampuan yang dia punya. Apakah dia menaklukkan pasar musik Indonesia? Apakah dia bisa menaklukkan pasar musik dunia? Karena jendela yang dilakukan oleh American Got Talent itu adalah jantungnya industri musik dunia. Apalagi lihat sosoknya Simon Cowell. Simon Cowell adalah seorang produser dan eksekutif produser yang selalu berhasil untuk mengorbitkan artis menjadi artis dunia. Nah, Simon Cowell di situ akan melihat kalau pada saat melihat kurikulum vitae-nya seorang Cakrakan, ini orang aneh banget. Udah top di negaranya masih mau begini. Di situ kredit point yang akan dilihat oleh Simon Cowell dan industrialis Amerika. Bahwa dia di negaranya sudah memiliki fan kuat, tapi ingin dia berusaha lagi. Dia ingin mendunia. Artinya, disinilah dilihat kualitas artis Indonesia ditunjukkan oleh Cakrakan. Ini gila kalau ada artis Indonesia kayak begini, semua yang hebat-hebat. Ini bahaya Indonesia ini. Gitu. Artinya juga kalau dilihat lebih deep lagi, itulah karakteristik bahwa anak muda Indonesia yang berkarya itu sudah butuh keluar. Jadi ini harus dilihat oleh stakeholder, harus dilihat oleh pemerintah bahwa Indonesia sudah layak dikompetisikan ke internasional, bahwa Indonesia sudah sejajar dalam berkarya, bahwa dia sudah siap menjadi superstar dunia.